Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiah Al-Adawiyah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil PLP atau praktik latihan profesi atau disebut juga dengan magang 3 di Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, khususnya di seksi pendidikan madrasah. Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan dan terobosan teknologi informasi akan terus berlanjut di masa depan. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memperkirakan bahwa salah satu ujian bagi kemahiran dan kendala manajemen madrasah di masa depan ialah kemampuan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, tetapi sekaligus mengenali berbagai aspek dan berbagai dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan organisasional dalam lembaga pendidikan. Nah, dengan kata lain, kemampuan manajemen dalam madrasah memanfaatkan informasi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial akan turut menentukan keberhasilan manajemen yang bersangkutan meraih keberhasilan dan mengelola organisasi yang dipimpinnya. Pendidikan, guru yang merupakan sebagai tenaga pendidik yang merupakan komponen yang paling menentukan terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas bagi pencapaian tujuan institusional sekolah yang sangat dekat hubungannya dengan siswa. Nah, jadi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi guru. Dalam hal ini, lembaga seksi pendidikan madrasah Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal memiliki peran penting untuk pengembangan kompetensi guru di lingkungan madrasah tersebut. Di keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan erat kaitannya dengan pengembangan guru. Posisi strategis guru tidak bisa digantikan oleh teknologi yang secanggih apapun itu, karena keberadaan teknologi canggih tetap membutuhkan tenaga pendidik untuk mengoperasionalkannya. Apapun yang dilakukan untuk memperbaiki, apapun yang dilakukan oleh teknologi yang secanggih apapun untuk menggantikan guru, tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa menyentuh tenaga pendidik untuk mengoperasionalkannya pada lembaga pendidikan formal. Terbelakang masalah yang telah saya paparkan tadi, maka dari sini saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi sistem informasi manajemen dalam Kementerian Agama (EMIS) atau Education Management Information System di Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Yang kedua, bagaimana manajemen pengelolaan pengembangan guru di Kementerian Kabupaten Mandailing Natal. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan memberikan banyak peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan. Dengan demikian, pendidikan yang baik, manusia pun akan baik secara individu maupun secara sosial dalam bermasyarakat, sesuai dengan kekayaan potensi yang dikembangkannya. Pendidikan merupakan bagian integral dalam kehidupan bangsa dan negara. Salah satu faktor yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan. Bagian dari penyelenggara pendidikan nasional Indonesia yang juga dituntut mampu melakukan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 13 2015 ini menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan Indonesia itu ada 7, yaitu standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar pendidikan tenaga kependidikan, dan standar kompetensi kelulusan. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat setempat, lokal, nasional, dan global, guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan madrasah, Bab 1 Pasal 1
menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan madrasah adalah pelaksanaan kegiatan komponen sistem pendidikan pada Raudatul Atfal atau RA, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan Madrasah Aliyah Kompetensi. Pemerintahan Kementerian Agama, khususnya seksi pendidikan madrasah, yaitu yang sesuai dengan tugasnya dan fungsinya merupakan mitra yang membina secara teknis pada bidang kelembagaan, ketenagaan, pendidik dan kependidikan, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta pemberian bantuan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud adalah seperti pembiayaan bantuan operasional pendidikan atau BOP untuk RA, bantuan operasional sekolah atau madrasah, BOS atau BOM untuk madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan program Indonesia Pintar untuk MI, MTS, dan MA, bantuan tunjangan profesi guru atau TPG, bantuan tunjangan khusus di daerah terpencil, terluar, dan terjauh atau 3T. Yang terakhir, bantuan biaya-biaya lainnya yang merupakan intervensi teknis dari pemerintahan untuk mensukseskan program penuntasan wajib belajar 12 tahun secara program pendidikan menengah. Adapun kondisi objektif lokasi praktik latihan profesi kantor dekat rumah atau PLPKDR yaitu kabupaten bertempatan di Kabupaten Mandailing Natal yang sering disebut dengan Kabupaten Madinah yang memiliki moto Madinah yang Madani. Madinah adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara dengan tanggal peresmiannya itu pada tanggal 09 Maret 1999. Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal berlokasi di Komplek Perkantoran Payaloting Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal. Susunan organisasinya itu terdiri dari subbagian tata usaha, seksi pendidikan madrasah, seksi pendidikan pesantren dan diniyah, seksi pendidikan agama Islam, seksi penyelenggaraan haji dan umroh, seksi bimbingan masyarakat Islam, seksi penyelenggara syariah, penyelenggara Kristen, dan kelompok jabatan fungsional lainnya. Organisasi di seksi pendidikan madrasah yaitu yang pertama adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, terus bagian kurikulum dan evaluasi yaitu yang memiliki tugas untuk penyiapan bahan pelaksanaan, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Terus bagian pendidik dan tenaga kependidikan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan di bidang pendidik dan tenaga pendidikan pada RA, MI, MTS, dan MA, MAK. Yang ketiga adalah bagian sarana dan prasarana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, pembinaan di bidang sarana prasarana pada RA, MI, MTS, dan MAK. Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, pembinaan di bidang pengembangan potensi siswa di tingkat RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Yang terakhir yaitu seksi kelembagaan. Nah, dan sistem informasi manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan di bidang pengembangan kelembagaan, kerjasama, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan pada RAM. Penelitian dan pembahasannya. Yang pertama adalah implementasi sistem informasi manajemen dalam bentuk EMIS atau Education Management Informasi System di Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, khususnya di seksi pendidikan madrasah. EMIS atau Education Management Information System pada awalnya hanya bertugas dalam pengumpulan dan pengelolaan data madrasah mulai dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Akan tetapi lambat laun EMIS juga diberi tambahan tanggung jawab yakni mengumpulkan dan mengolah data pondok pesantren, madrasah diniyah, Raudatul Atfal atau Busanatul Atfal, guru pendidikan agama Islam, dan sekolah umum serta perguruan tinggi lainnya. Salah satu alat bantu bagi manajemen di seksi pendidikan madrasah Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Sebagaimana prinsip manajemen, EMIS dalam aplikasinya perlu dilakukan sebuah perencanaan, sebuah pelaksanaan, dan akhirnya sebuah evaluasi untuk mengetahui kinerja dari sistem tersebut.
perencanaan dilakukan sebelum pengimplementasian dari EMIS tersebut. Beberapa tahapan persiapan dalam perencanaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, yaitu yang pertama, menentukan pihak pengguna yang memerlukan data dan informasi seputar dunia pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam kebutuhan data dan informasi. Nah, mengidentifikasi macam-macam kebutuhan data dan informasi itu dimulai dari penerimaan siswa baru oleh madrasah tersebut. Yang ketiga, merancang dan membuat formulir yang sesuai dengan kebutuhannya disertai dengan pengisiannya. Nah, perancangnya ini, formulir tersebut yang akan diisi oleh pihak madrasah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau kementerian pusat. Terus yang keempat adalah menentukan alur komunikasi dalam pengumpulan data EMIS. Dan setelah tahap-tahap tersebut dilakukan atau direalisasikan oleh Dikjen, kemudian dilakukan update data yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan oleh siswa atau madrasah tersebut. Ini dialihkan kepada operator di Kementerian Agama Kabupaten dan dialihkan lagi ke operator madrasah masing-masing. Setelah Dikjen melakukan tahapan persiapan perencanaan, kemudian dilakukan update data yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan semester yang akan dating, sehingga terjadi perubahan data dalam formulir. Persiapan updating data ini untuk semester baru, yaitu tahapannya yang pertama, formulir pendataan EMIS oleh Kementerian Pusat lewat Kanwil, kemudian ke Kementerian Agama Kabupaten. Yang kedua, sosialisasi EMIS ke madrasah atau RA. Sosialisasi ini biasanya dari kantor wilayah dulu, baru ke madrasah. Data EMIS, kemudian madrasah menganalisis kebutuhan data EMIS mulai dari PBDB dan sebelumnya disesuaikan dengan formulir yang sebelumnya untuk siswa yang lama. Yang keempat yaitu penentuan jadwal update data. Biasanya penentuan jadwal update data itu disesuaikan dengan keputusan dari Dikjen Pusat. Pelaksanaan EMIS dilakukan oleh seluruh operator madrasah dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengisian EMIS ini dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Dikjen Kementerian Agama Pusat. Nah, pengerjaannya melalui mikroskop Excel, kemudian di backup oleh operator pihak madrasah atau RA dan menguploadnya ke aplikasi EMIS yang dilakukan setelah ada instruksi dari pusat untuk penyebaran. Setelah evaluasi EMIS. Evaluasi merupakan hal yang penting dilakukan oleh manajemen guna mengetahui setiap permasalahan yang ada dalam EMIS. Nah, evaluasi ini guna untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam pengupdatean data yang telah diaplikasikan oleh EMIS. Selain itu, dengan diketahuinya setiap permasalahan yang ada, kemudian akan dilakukan perbaikan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan madrasah masing-masing. Itu bentuk dari pengevaluasian sistem informasi manajemen EMIS, Education Management Information System, adalah dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia pada operator madrasah yang masih banyak kurang paham tentang aplikasi EMIS. Jadi, para operator madrasah dilakukan sosialisasi lagi untuk peningkatan pemahaman tentang cara mengaplikasikan EMIS tersebut. Biasanya dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing. Pelibatan dan partisipasi aktif dari madrasah sebagai sumber data dan informasi pendidikan dirasakan sangat penting dalam menunjang keberhasilan EMIS selama ini. Nah, madrasah diharapkan memiliki kesadaran yang sangat tinggi untuk mengisi data dan informasi pendidikan di EMIS, serta meningkatkan kesadaran bahwa secara konsisten
memberikan data-data tentang lembaga-lembaga mereka dengan akurat. Kedua adalah implementasi pengembangan kompetensi guru di seksi pendidikan madrasah lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Karakter kompetensi guru adalah guru yang mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, guru yang mampu melaksanakan perannya secara berhasil, guru yang mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan sekolah, guru yang mampu melakukan perannya dalam proses mengajar belajar dalam kelas. Kemampuan guru dapat dilihat dalam aspek formal maupun substansinya. Kemampuan formal menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan yang pernah ditempuh, sedangkan kemampuan profesional secara substansif adalah kemampuan guru melaksanakan pembelajaran. Kemampuan guru mampu melaksanakan pembelajaran dibuktikan dengan guru mampu memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif kepada siswanya di dalam kelas. Upaya pengembangan kompetensi guru bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama itu dengan melakukan pendidikan, melakukan pelatihan, seminar, diskusi, pemenuhan peralatan pengajar dan sebagainya. Tujuan dari pengembangan kompetensi inilah yang pertama meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditekuni guru. Seiring dengan berkembangnya zaman, tentu memiliki pengetahuan yang berkembang juga. Nah, adanya pelatihan pendidikan atau pengembangan guru ini diharapkan guru dapat meningkatkan pemahamannya tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Meningkatkan kemampuan guru dalam berbagai keterampilan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan materi ajar. Nah, pengembangan kompetensi guru ini diharapkan juga bahwa guru dalam memberikan pengajaran tidak secara monoton atau dengan pengajaran yang itu-itu aja dan monoton, artinya tidak kolaboratif, tidak variatif, sehingga menyebabkan siswa kurang aktif dalam melakukan proses belajar mengajar. Ini adalah meningkatkan citra dan performance guru, sehingga guru sebagai pendidik tampil sebagai tenaga profesional dalam bidang pekerjaannya. Yang keempat adalah meningkatkan harkat dan martabat dan kesejahteraan guru dengan peningkatan kualitas guru. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan dengan memberikan tunjangan kinerja guru, memberikan tunjangan profesi guru, dan kompensasi sebagainya. Pengembangan kompetensi guru di seksi pendidikan madrasah di Kementerian Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yaitu Erwin Kelana Nasution yang bertanggung jawab atas keberhasilan dari proses pengembangan kompetensi guru tersebut. Perencanaan pengembangan kompetensi guru di lingkungan madrasah yaitu dengan menyesuaikan kebutuhan dari guru RA, MI, MTS, dan MA. Bisa dengan menggantikan program yang sudah ada sebelumnya atau menambahkan program-program yang baru guna tercapainya pengembangan guru-guru yang kompeten dan profesional. Pengembangan kompetensi guru yang bisa dilakukan yang dilakukan oleh Seksi Pendidikan Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal adalah yang pertama, musyawarah guru mata pelajaran. Program ini merupakan yang berperan sebagai fasilitator bagi guru agar mampu mengefektifkan program MGMP ini di sekolah demi mengasah kemampuan guru ke arah yang lebih baik. Program ini diperlukan sebagai wadah diskusi, wadah komunikasi dan informasi bagi guru-guru mata pelajaran di madrasah, sebagai wadah pertemuan antar guru untuk mengubah paradigma pembelajaran dan sharing atau berbagi ilmu tentang paradigma belajar dari pola pikir behavioristik ke konstruktivistik sesuai dengan kurikulumnya saat ini, sehingga guru-guru yang merasa tertinggal bisa mengejar guru-guru yang lebih kreatif inovatif. Adalah memotivasi guru untuk ikut sertifikasi.
Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Maka seksi pendidikan madrasah berupaya untuk memberikan motivasi kepada guru untuk mengikuti sertifikasi. Salah satu program untuk memotivasi guru untuk mengikuti sertifikasi adalah mengadakan penataran bagi guru yang ingin ikut ujian sertifikasi guru. Setelah memberikan kompensasi. Kompensasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kompensasi ini juga bisa diibaratkan sebagai penghargaan atas kinerja yang dilakukan oleh guru dalam pengabdiannya sebagai tenaga pendidik. Disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 32, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditegaskan bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja, semangat bekerja diselenggarakan usaha kesejahteraan pegawai negeri sipil. Nah, kompensasi dalam pengembangan kompetensi guru di seksi pendidikan madrasah Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal yaitu berupa pemberian beberapa tunjangan, yaitu tunjangan kinerja atau tukin, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sertifikasi. Sekian yang dapat saya paparkan tentang laporan hasil PLPKDR atau magang 3 saya di Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, khususnya seksi pendidikan madrasah. Dapat disimpulkan bahwa EMIS atau Education Management Information System merupakan salah satu aplikasi pengumpulan dan pengolahan data di lembaga pendidikan Islam atau madrasah. Dalam prinsip manajemennya, EMIS melakukan perencanaan dengan menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh siswa dalam pengolahan datanya. Setelah itu dilakukan sosialisasi yang diatur oleh Dikjen, dialihkan kepada kantor wilayah, dan Kementerian Kabupaten mensosialisasikan proses EMIS kepada operator-operator masing-masing madrasah. Dalam pelaksanaannya, para operator madrasah melakukan updating data melalui Microsoft Excel, kemudian setelah itu di backup ke aplikasi EMIS. Dalam pengevaluasiannya masih ada beberapa operator yang kurang paham tentang pelaksanaan atau pengoperasian dari EMIS atau Education Management Informasi System ini, sehingga diperlukan sosialisasi tambahan untuk meningkatkan pemahaman para operator dari EMIS dari masing-masing madrasah. Kedua adalah implementasi pengembangan kompetensi guru di Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal di seksi pendidikan madrasah, yaitu bahwa perencanaan pengembangan kompetensi guru ini disesuaikan dengan kebutuhan para guru, bisa dengan menggantikan program-program yang sudah ada sebelumnya atau menambahkan program-program yang belum ada yang dipikir penting dan bisa merealisasikan perencanaan yang telah ditentukan. Adapun bentuk pengembangan yang dilakukan adalah yang pertama bisa dilakukan dengan program pendidikan, program pelatihan, program seminar, workshop, dan diskusi, atau program penataran untuk guru-guru dan sebagainya. Beberapa penyelenggaraan bentuk program pengembangan kompetensi guru di Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, yaitu yang pertama adalah musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP yang biasanya dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. MGMP ini dengan berupa diskusi dari informan yang telah disediakan oleh
kantor Kementerian Agama. Terus yang kedua adalah memotivasi guru untuk sertifikasi. Guna sertifikasi ini untuk menentukan kelayakan guru melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, memberikan kompensasi atau reward atau penghargaan kepada guru-guru yang dianggap berprestasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Rabi'ah Adawiyah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.